kembali lagi pada devosi pagi hari ini. Nah, hari ini sebelum kita memulai setiap aktivitas kita, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan ya. Tapi sebelum itu, Ibu Flo berharap anak-anak semua sudah dalam keadaan yang siap untuk beribadah. Semuanya duduk dengan tenang, semuanya boleh menyiapkan Alkitab supaya nanti ketika Ibu Flo membaca ayat Alkitab, anak-anak boleh mengikutinya dari rumah. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan yang boleh kami terus rasakan. Pagi hari ini sebelum kami memulai setiap aktivitas kami rindu untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati agar firman Tuhan hari ini boleh sama-sama kami pelajari, boleh sama-sama tertanam baik dalam hati dan pemikiran kami, dan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, pagi hari ini Ibu Flo akan membawakan cerita yang terdapat dalam Filemon 1 ayat 11. Ayo semuanya yang sudah bisa membuka Alkitabnya, silakan buka Alkitabnya. Ibu Flo akan bacakan Filemon 1 ayat 11. Nanti anak-anak di rumah boleh baca Filemon 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22 ya. Tapi Ibu Flo hanya akan membacakan di ayat 11. Oke? Ibu Flo akan baca. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Oke, amin firman Tuhan. Nah, anak-anak, tema devosi hari ini yaitu sebuah pengampunan. Nah, minggu ini kita sudah sama-sama belajar nih. Waktu hari Senin, ya Selasa sampai Senin dan Selasa kemarin, ya, kamu sudah belajar tentang Priscilla dan Filemon, ya. Nah, seperti yang kamu ketahui bahwa Filemon ini adalah orang yang sangat kaya, ya, orang yang sangat kaya, dia orang yang takut akan Tuhan. Nah, zaman dahulu itu kalau orang-orang kaya itu punya banyak budak itu orang pekerja-pekerja di rumahnya, begitu ya. Nah, dulu ini Filemon ini orang terkaya waktu itu, dia kaya ya, banyak orang yang tinggal di rumahnya, begitu. Nah, kemudian salah satu budaknya itu bernama Onesimus, ya. Kira-kira apa ya yang menarik dari Filemon dan Onesimus, begitu. Nah, Filemon dan Onesimus ini, ya, jadi Filemon ini adalah tuannya, Onesimus adalah budaknya. Nah, pada suatu hari hubungan antara Filemon dan Onesimus ini menjadi rusak, menjadi kurang baik karena kesalahan yang diperbuat oleh Onesimus. Ya, kira-kira kesalahan apa ya? Nah, kesalahannya adalah Onesimus mencuri barang milik Filemon, yaitu tuannya. Ya, jadi Onesimus ini mencuri. Setelah mencuri dia melarikan diri, pergi jauh dari tempat Filemon, begitu. Nah, saat itu Filemon marah, merasa sedih. Kenapa bisa budaknya mencuri barang miliknya, begitu. Nah, saat itu Filemon dirugikan, ya anak-anak. Misalnya nih, kamu barangmu diambil oleh seseorang tanpa kamu ketahui, pasti kamu merasa kehilangan, merasa kok dia bisa mencuri barang saya, begitu. Nah, itu yang dirasakan oleh Filemon saat itu. Nah, kemudian dalam waktu pelariannya si Onesimus ini, waktu dia berlari, dia kabur dari tempat Filemon saat itu, ya, dia bertemu dengan Paulus. Nah, bukan suatu kebetulan Onesimus dapat bertemu dengan Paulus saat itu. Nah, kemudian melalui pelayanan Paulus saat itu, ya, Rasul Paulus, akhirnya Onesimus ini dimenangkan. Dimenangkan itu maksudnya dia bisa mengenal Yesus Kristus, dia bisa bertobat, begitu ya, dan dia percaya bahwa Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, begitu. Nah, kemudian pada saat itu Paulus pun menganggap Onesimus ini sebagai anaknya, begitu. Namun, walaupun Paulus sudah merasa sangat dekat dengan Onesimus, Paulus saat itu tidak mau menahan Onesimus untuk tetap bersamanya. Yang dilakukan Paulus adalah ia meminta Onesimus untuk kembali ke siapa? Kembali ke tuannya, yaitu Filemon. Ya, Paulus mau agar Onesimus memperbaiki hubungannya yang sudah rusak waktu itu, ya, karena perlakuan dari Onesimus. Paulus mau agar Onesimus bisa memperbaikinya bersama Filemon, begitu. Nah, kemudian Paulus pun mengirimkan surat kepada Filemon juga untuk mau menerima Onesimus kembali, begitu. Nah, anak-anak, Paulus mau agar Filemon, ya, melihat sendiri perubahan yang sudah terjadi dalam kehidupan Onesimus, si budaknya itu, ya. Paulus mau agar Filemon
melihat sendiri bahwa Onesimus yang sebelumnya belum mengenal Tuhan, ya, melakukan kejahatan, akhirnya dia bisa bertobat, bisa mengenal Tuhan, begitu. Nah, anak-anak sebagai orang percaya dan orang yang takut akan Tuhan saat itu, Filemon pun ingin menunjukkan kasihnya, begitu. Dia mau untuk belajar mengasihi, walaupun dia tahu kejahatan yang dilakukan oleh Onesimus ini waktu zaman dulu ya, hukumnya adalah Filemon berhak untuk membunuh budaknya itu, begitu, karena dia mencuri. Jadi hukum saat itu kalau kamu mencuri, kamu bisa dibunuh oleh tuanmu, begitu. Bahkan misalnya Filemon tidak mau melakukannya, dia bisa meminta orang lain untuk membunuh Onesimus saat itu. Tapi Filemon tidak melakukan itu, anak-anak. Filemon apa? Filemon memilih untuk mengampuni Onesimus. Bahkan dia mau menerima kembali Onesimus untuk tinggal bersama di rumahnya, begitu. Nah, kira-kira apa ya dasar kenapa Filemon sampai mengampuni si Onesimus? Kira-kira ada apa, begitu? Nah, ternyata ada 3 alasan, ada 3 dasar Filemon bisa mengampuni dan mau menerima Onesimus kembali. Alasan yang pertama yaitu Filemon harus mengampuni karena ia terlebih dahulu telah menerima pengampunan dari Tuhan, begitu. Nah, anak-anak, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita, bukan hanya orang yang kita kasihi, tetapi juga bisa orang musuh kita ataupun orang yang menganiaya kita. Itu yang firman Tuhan ajarkan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun sudah memberikan contoh untuk sikap itu. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia, dia dianiaya, dia disiksa oleh manusia, tapi dia masih terus menunjukkan kasihnya. Kasih terbesar yang Tuhan Yesus lakukan adalah ia mati di kayu salib untuk menebus kita dari setiap dosa-dosa kita. Nah, Tuhan mau agar kita belajar mengampuni tanpa batas, gitu. Nah, itu yang Filemon terus mau tunjukkan dalam kehidupannya. Dia mau belajar mengasihi walaupun dia tahu Onesimus ini adalah orang yang telah menyakiti hatinya. Nah, kemudian dari sikap itu, akhirnya Filemon memutuskan untuk menerima Onesimus kembali. Ia mau mengampuni Onesimus dan belajar untuk hidup bersama-sama kembali dengan Onesimus. Nah, anak-anak, seperti yang Ibu Flo jelaskan di awal bahwa Filemon ini adalah orang yang takut akan Allah, begitu. Dia di rumahnya itu banyak juga orang-orang atau jemaat yang belajar firman Tuhan, begitu, bersama Filemon, begitu. Makanya Filemon mau agar dia pun memberikan contoh atau teladan yang baik terhadap orang di sekitarnya, begitu. Nah, kemudian alasan kedua mengapa Filemon mau mengampuni, yaitu Filemon harus mengampuni karena kehidupan Onesimus telah diperbaharui. Begitu. Apa sih maksud dari telah diperbaharui? Seperti anak-anak sudah ketahui sebelumnya bahwa Onesimus ini adalah orang yang tidak mengenal Allah, ya. Dia sempat mencuri dan dia melarikan diri, dia tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, begitu. Nah, kemudian ketika dia bertemu Paulus, ya, Paulus mengajarkannya firman Tuhan, Paulus mengenalkan Onesimus mengenai firman Tuhan, ya. Dia belajar dengan taat, ya. Kemudian akhirnya dia bertobat dan menerima Yesus Kristus. Nah, nama baik dari Onesimus pun telah tercemar sebelumnya karena dia mencuri dan dia melarikan diri. Nah, itulah sebabnya Onesimus kehilangan kepercayaan dari Filemon. Bahkan mungkin orang lain kalau mungkin mendengar nama Onesimus lagi, mungkin dia bilang, oh, orang ini sudah tidak bisa dipercaya karena dia pernah mencuri di rumah tuannya dan dia melarikan diri. Nah, mungkin itu pandangan orang-orang saat itu. Tapi apa yang dia lakukan? Karena dia tahu dia sudah berbalik, dia sudah bertobat, dia tidak peduli lagi dengan hal itu. Yang dia ketahui adalah hari kedepannya dia sudah bukan Onesimus yang sama. Dia adalah Onesimus yang berbeda, yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah bertobat dan tidak melakukan hal yang sama lagi. Nah, oleh sebab itu, karena Onesimus pun telah bertobat, Filemon tidak punya alasan lagi untuk menghakimi si Onesimus, begitu ya. Nah, anak-anak pasti tidak mudah ya bagi Filemon untuk mengampuni, ya, untuk mengampuni si Onesimus. Tapi dia mau belajar. Berarti itu semua karena Tuhan memberikan dia kekuatan, ya, untuk terus belajar mengampuni. Begitu. Kalau mengandalkan kemampuan kita sendiri, mungkin kita, saya tidak mau Tuhan mengampuni orang itu karena dia sudah menyakiti hati saya, dia sudah melukai saya, dia merugikan saya.
Mungkin kita begitu, tapi Filemon saat itu tidak memilih hal itu. Dia bahkan mau nih merendahkan hatinya untuk menerima Onesimus kembali. Bahkan waktu itu Paulus bilang dia bukan sebagai budakmu lagi, tapi sebagai saudara di dalam Tuhan. Begitu. Jadi ketika Onesimus kembali, dia tinggal di rumah Filemon sebagai saudara di dalam Kristus, bukan budak lagi. Nah, kemudian alasan yang terakhir yaitu Filemon mengampuni karena sebagai orang percaya ia mau memberikan contoh yang baik kepada orang percaya saat itu. Ya, ia mau menunjukkan bahwa ini loh kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya, ya, karena kasih karunia Tuhan, ia pun bisa mengampuni sesamanya, begitu. Nah, Filemon pun sudah belajar nih, dia sudah belajar untuk melupakan setiap kesalahan yang sudah dilakukan oleh Onesimus. Bukan hanya melupakan ya, kalau mungkin melupakan mungkin dia bisa ingat lagi, tapi dia benar-benar mengampuni, begitu. Kalau kita mengampuni, mungkin kalau kamu diingatkan lagi kamu sudah tidak merasakan apa-apa. Tapi kalau kamu belum mengampuni, ya, kalau kamu belum memberikan pengampunan, mungkin ketika kamu melihat orangnya, oh ini nih orang yang pernah melukai hati saya, mungkin kamu bisa seperti itu. Tapi Filemon tidak seperti itu. Dia mau mempraktikkan bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saya, Tuhan terlebih dahulu mengubahkan hati saya. Makanya Filemon pun mau untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan dengan mempraktikkan kasih itu. Nah, anak-anak kalau saat itu saja Filemon bisa belajar mengampuni, ya, dia mau belajar merendahkan hatinya untuk mengampuni sesama. Nah, berarti saat ini pun kita pun bisa ya untuk mengampuni orang-orang yang mungkin bersalah pada kita, begitu. Nah, mungkin anak-anak di rumah nih, mungkin ada di antara kalian yang mungkin saat ini masih merasa dendam atau punya perasaan yang kayak tadi yang Ibu Flo bilang, mungkin ketika kamu lihat orang itu kamu merasa marah, kamu merasa ini nih orang yang pernah menyakiti hati saya, mungkin kamu teringat akan hal itu, begitu. Atau mungkin nih yang di rumah, anak-anak di rumah, mungkin kalau dimarahin mamanya nanti merasa saya sudah tidak mau nih lagi di rumah. Kenapa? Karena mama suka marah-marah, atau mungkin kakaknya suka suruh-suruh, mungkin kamu seperti itu. Nah, dari firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk belajar mengampuni, ya. Karena kenapa tadi? Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, ya. Karena orang lain pun sudah belajar untuk bertobat, begitu ya. Kayak tadi Onesimus pun mau bertobat, begitu. Dan kita pun mau mempraktekkan kasih karunia yang Tuhan sudah terus-menerus berikan dalam kehidupan kita. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini memberkati anak-anak, mengingatkan anak-anak untuk terus belajar mengampuni, belajar mempraktekkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Oke, sekian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh terus mengingatkan kami untuk bagaimana belajar mengasihi sesama kami. Kiranya Tuhan yang terus memakai kami, Tuhan yang terus mengingatkan kami untuk mengasihi sesama kami. Kami mau menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami, anak-anak-Mu yang akan belajar, bahkan guru-guru yang akan mengajar. Kiranya Tuhan sama-sama terus berkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Oke, demikian devosi hari ini. Selamat belajar anak-anak. God bless you. Dah.